Baik, terima kasih. Terima kasih Datuk sekalian mohon bertanya Isya. Kita teruskan sekali lagi tuan-tuan karena ini terpenting ini sekalian ya. Jadi kembali makalah 245 kita teruskan aja. Al ilmu in qaratadhul khasyatu falaka wa illa fa'alaika. Artinya apa? Ilmu itu jika disertai rasa takut kepada Allah, maka itu yang menguntungkan bagimu. Jika tidak, maka itu akan bahaya bagimu. Hati-hati tuan sekalian. Bukan senang jadi orang pintar, juga kan senang jadi orang berilmu. Kalau disertai dengan takut kepada Allah, maka itu paling menggembirakan, membahagiakan dan menyeronokkan kehidupannya. Tapi kalau tidak diikuti takut kepada Allah, itu akan bahaya, akan membahayakan, menghancurkan ilmu itu pada dirinya sendiri. Mestinya tuan-tuan, kalau orang berilmu itu, mestinya lah kaidah orang berilmu itu memberi contoh pada kita yang tidak pintar ini, membimbing dan sebagainya, mengajarkan yang baik-baik begitu itu. Tapi ternyata mereka pula yang mencuri, yang meraswa, yang menipu, yang berbuat jahat. Coba bayangkan, itu namanya ilmu itu tidak manfaat. Mestinya tidak begitu, tapi kenapa begitu? Maka terjadi pelajaran ilmu yang manfaat dan ilmu tidak manfaat. Yang di bawah ini lagi mengejutkan tuan sekalian. Baik, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya lebih kurang, tiap hari di mana aku tidak bertambah ilmu yang mendekatkan aku kepada Allah, maka berarti tidak berkah bagiku terbit matahari pada hari itu. Tak ada gunanya lah terbit matahari kalau hari ini ilmuku tidak tambah. Itu nabi, seorang rasul utusan Allah, hari-hari akan menambahkan ilmunya untuk bermanfaat. Kalau tidak tambah, matahari macam tak ada guna tuan-tuan, tak payah keluarlah, atau lebih mati aja lah. Kalau begitulah tuan-tuan. Jadi kita ikutlah. Kalau nabi kita yang kita sanjung, yang kita ikuti, kita hormati, melakukan demikian, kita juga berusaha lah untuk hari-hari kita menambahkan supaya ilmu itu bermanfaat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, yang arti lebih kurang, akan keluar pada akhir zaman orang yang mencari atau mencuri dunia dengan topeng agama. Dengan topeng agama itu atau menunggang agama. Coba, ini hadis ini umumnya sudah 1445 tahun, macam baru 7 bulannya lepas saja. Begitu sesuai sekali dengan suasana akhir zaman ini tuan-tuan. Nabi yang bersabda, saya ulang balik, akan keluar pada akhir zaman orang yang mencari atau mencuri dunia dengan topeng agama, dengan menunggang agama. Agama digunakan untuk topeng, memperlihatkan atau memakai di muka orang bulu domba karena lunak, lidahnya lebih manis daripada madu, tetapi hatinya hati serigala. Diartikan sini seperti bulu domba itu kan bagus ini itu. Kalau sekarang diartikan pakai sorban, pakai ketayap, wah selamat sendoknya besar tinggi kokoh, hebat, penampilannya macam mengagumkan, tapi hatinya serigala. Mulutnya macam madu, tapi hatinya serigala. Itu jangan marah tuan-tuan sekalian. Ini hadis. Dan tuan perhatikan betul-betul, kita hadam betul-betul. Jangan jadi orang tak apa, bio. Sudah diajarkan habis tak paham, tak ada perubahan langsung. Cukuplah Islam itu jangan dipermainkan lah tuan-tuan. Kita teruskan. Allah akan berkata kepada mereka, apakah kamu akan menentang padaku atau mempermainkan aku? Maka demi kebesaranku, aku akan menurunkan terhadap mereka ujian fitnah, sehingga orang-orang yang sabar tenang menjadi kebingungan. Apa maksudnya? Bila para ulama yang berilmu tadi sudah keliru, maka akan ditimbulkan fitnah pada mereka. Yang jadi bingung nih rakyat biasa macam kita nih. Ya tenang-tenang, cari kerja biasa-biasa, hidup berdamai. Tapi melihat perangai orang-orang pintar itu, jadi bingung dibuatnya itu. Sehingga kita keluar kata-kata harapkan pagar makan rambutan.
akan pagar makan durian. Hancur tuan-tuan sekalian. Kita teruskan. Rasulullah SAW bersabda, arti lebih kurang, akan tiba suatu masa pada umat manusia tiada tinggal dari Quran kecuali tulisannya, dan Islam hanya namanya saja. Oh, namanya Islam, Muhammad Ibrahim bin Abdurrahman. Maghrib mancing di pinggir jalan, Sontoloyo. Banyak manusia begini ini. Warung-warung hanya tulisan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Yang jualan tidak pernah sholat dan sebagainya. Ini dah berlaku. Hati orang-orangnya kosong, ya. Hatinya orang kosong dari petunjuk hidayah, dan masjidnya hanya penuh jasad manusia yang tidak berhati takwa. Penuh, tapi hatinya tidak takwa. Sejahat-jahat manusia waktu itu ialah para ulamanya. Didengar nih. Sejahat-jahatnya ketika itu, zaman itu adalah ulama. Masya Allah. Sebab dari mulut mereka sumber fitnah, dan kepada mereka pula kembalinya. Mau apa? Tuan-tuan pelajari ini, hadam kitab ini supaya kita paham. Yang tukang fitnah di akhir zaman adalah ulamanya. Karena dari mulutnya dia keluar fatwa ini, sholatlah tak betul dan sebagainya. Hancur tuan-tuan. Jangan ulama itu dijadikan platform seolah dia paling baik, paling betul. Saya selalu ingatkan pada diri saya, datuk sekalian, ustadz, tuk guru, tuk lebeh, kiai, qadi, mufti itu title. Profesor, doktor, engineer, lawyer itu title. Manusia kalau bejat ya bejat. Itu harus paham tuh. Mengaku ulama karaoke, joget, tipu, apa nih? Macam itu mereka semakin berani. Kenapa? Karena penyokongnya membabi buta, penyokongnya membuta tuli. Sikit-sikit Allah Akbar, apa kano nih Pak? Pikirlah, Tuhan gak dapat duit, tak dapat apa-apa, tapi neraka itu pasti. Dari mana Ustaz cakap itu? Buka surah Hud ayat 113. Ini Quran, bukan hanya hadis, Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar ila akhirih. Jangan cenderung, jangan condong kepada orang-orang zalim atau perbuatan kezaliman. Pasti Anda akan dicampakkan dalam neraka oleh Allah. Dan tidak ada boleh menolong dari neraka kecuali Allah, dan Allah tak nak tolong lagi. Surah Hud ayat 113. Pikirlah tuan-tuan, ya sudah cukuplah, kembali di tahun baru ini, rubahlah, kembalilah kepada Allah SWT. Coba kita teruskan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Muhammad SAW yang artinya lebih kurang, siapa yang belajar ilmu agama, nah, sekarang macam datuk, datin, tuan, belajar dan mengajar seperti sekarang, tuan-tuan dan saya sama nih, siapa belajar atau mengajar ilmu agama tidak untuk mencapai keridhaan Allah dan tidak mempelajarinya kecuali untuk mencapai sesuatu kepentingan dunia, maka ia tidak akan mendapat atau merasai bau surga pada hari kiamat. Jadi belajar dan mengajar itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Biayanya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seia sekata, seiring sejalan, senada sirama, sehati sejiwa, sederap selangkah, seiyak seekor kapti. Ada belajar, ada yang mengajar, ada belajar itu sama. Jadi kalau tuan-tuan belajar, yang saya mengajar bukan karena Allah, atau mungkin untuk keperluan dunia, hanya karena follow-nya jutaan, the popular, glamour dan sebagainya, hanya untuk mencari mencari keduniaan, tidak akan bisa mencium bau surga. Ada dua hadis yang tidak dibenarkan mencium bau surga. Pertama, wanita yang tidak menutup aurat. Hati-hati itu. Wanita yang tidak menutup aurat tidak akan dibenarkan mencium bau surga, apalagi masuk surga. Dan ternyata sekarang orang yang menuntut ilmu agama atau mengajar ilmu agama bukan karena Allah, tapi justru untuk mencari kebenaran, mencari dunia, juga tidak dibenarkan mencium bau surga.
Masya Allah, luar biasa. Coba ini akhir ini lagi dahsyat. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, berkata, siksa bagi seorang alim itu matinya hati. Ketika ditanya, bagaimana Tuhan matinya hati itu? Yaitu mencari dunia dengan menjual amal akhirat, mencari dunia dengan bertopengkan agama, mencari dunia dengan menunggang agama. Jelas gamblang yang cetok welo-welo. Tujuan main Tuhan sekalian. Dan lebih jahat lagi jika ia menjilat-jilat atau mengampu kepada raja atau pada pemerintah atau orang pada pemimpin lah untuk mencari keuntungan daripada uang haram atau syubhat, maka yang demikian terang-terang menentang murka Allah. Ini sudah jadi ulama tapi menjadi penjilat, menjadi pengampu kepada pemimpin. Hanya diberi bantuan saja sudah hilang identitinya, hilang agamanya. Kasih tak apa. Mana boleh tuan-tuan. Saya coba ingatkan pada tuan sekalian ya, sejarah perasuahan itu sejak zaman Nabi Sulaiman. Saya ulang sedikit cerita ini. Rujuknya surah An-Naml. Satu ketika bila Nabi Sulaiman mengadakan attendant kepada umatnya, pada umat Nabi Sulaiman itu bukan manusia saja, ya binatang, ya jin dan itu. Tahu burung hudhud tidak datang. Nabi Sulaiman mengatakan kalau hudhud datang tidak membawa alasan yang tepat akan sembelih etika. Bahasanya begitulah. Tidak lama datang dan mengatakan, ampun Tuhan, saya pergi ke daerah timur untuk mencari air. Tentu nampak ada kerajaan yang besar, tapi sayang seribu sayang, dipimpin oleh seorang wanita dan menyembah matahari. Singkatnya cerita, oke, antar surat beri mereka bahwa surat itu lemparkan kepada Ratu Balkis. Ketika itu Ratu Balkis panggil menteri-menterinya lah, pembesar-pembesar negara. Macam mana dapat surat daripada seorang raja namanya Sulaiman? Inna bismillahirrahmanirrahim. Coba menyangkut nama Allah. Bagaimana? Ya menteri-menterinya sombong, gagah. Puan raja, puan putri, puan ratu. Kita bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Belum ada yang mengalahkan. Kita serang saja. Tapi apa kata Ratu Balkis? Ini hebat ya, ratu, baguslah. Nanti dulu. Kita ada buat plan. Plan A, plan pertama, kita antar dulu hadiah. Kita kasih hadiah raja itu. Kalau dia menerima hadiah, bermana raja itu lemah. Kita serang. Pasti hancur. Plan kedua, kalau dia menolak, ya nanti kita pinjam kembali. Coba bayangkan tuan sekalian. Jadi diantarlah utusan dengan bawa berapa 5 lori emas, intan dan berlian. Oh, bayangkan tuan sekalian. Nabi Sulaiman tengok apa itu? Mbaknya tengok nggak? Pintu gerbang saya pun emas, intan, berlian. Apa ini? Bawa balik. Dipotong telinganya begitu. Itu sikap Nabi Sulaiman. Sebab kalau bisa menerima hadiah tuan-tuan, hancur tuan-tuan, rusak identiti orang itu, hilang kewibawaannya. Jadi Nabi Sulaiman hebat. Ini baru hadiah, dia terima dan sebagainya. Akhirnya tak apa, bio. Terjadi boyo semua itu. Rusak, tuan-tuan jangan begitu. Itu peristiwa. Oleh karena itu berhati-hatilah tuan sekalian. Ya, oke tuan sekalian ya. Jadi minta maaf masa tidak mengizinkan sampai di sini dulu. Cuma yang jelas ini terakhir ini saya ulang balik. Pertama, Abu Al-Hasan Al-Basri min Akabidah berkata, siksa bagi seorang alim itu matinya hati. Ketika bagaimana matinya hati? Yaitu mencari dunia dengan bertopengkan agama, mencari dunia dengan menjual amal akhirat, mencari dunia dengan menunggang agama. Full stop. Nuktah. Itu matinya hatinya, matinya siksa seorang alim, siksaan pada seorang alim. Kemudian ditambah lagi dan lebih jahat lagi jika menjilat, mengampu, menjadi penyangga kepada raja atau pemerintah atau menteri atau siapa sajalah hanya untuk mencari keuntungan pribadi daripada uang haram, uang syubhat, maka yang demikian terang-terang menentang murka Allah Ta'ala.
Jadi tolong Tuhan ya, kita pikirlah, kita yang jadi masyarakat yang cerdas lah Tuhan. Salah katakan salah, benar katakan benar, jangan dibulak-balik yang karu-karuan. Akhirnya kita yang rusak sendiri. Oke Tuhan, kita berhenti di sini, Ustadz ya, kita berhenti muka surat 263. InsyaAllah jumpa lagi pada bulan hadapan. Sebelum ini Tuhan sekalian, minta maaf pada bulannya lepas saya balik Indonesia Tuhan sekalian untuk membeli tanah ini. Tuan-tuan telah membantu pondok kami, perkemahan kami. Tanah ini panjangnya 180 kaki, lebarnya 45 kaki. Dijual harganya 270 juta rupiah, atau lebih kurang 90.000 lah ringgit. Ini kalau di sini ratusan ribu Tuan-tuan. Oke, saya deal, saya jatuh setuju, dan akhirnya kami bayar TP Tuan-tuan. TP-nya 100 juta rupiah, lebih kurang 30.000 lah Tuan sekalian. Dari hasil apa yang Tuhan bantukan pada kami tiap bulan, itu bisa membayar. Pada bulannya atau tahunnya lepas, itu ada program kita adalah membawa ajukan ini pagar ini. Pagar ini panjang 100 meter, tinggi 2 meter. Harganya 132 juta rupiah. Sudah lunas Tuan-tuan. Jadi ini tinggal 170 juta. Terima kasih atas bantuan Tuan-tuan yang tidak pernah berbelah bagi dan terus lakukan. Bila menerima atau nak sedekah atau nak zakat, silakan Tuan sekalian. Sebut ibu bapak kita atau nenek kita, ibu bapak mertua kita. Yang penting Tuan tanpa disadari, Tuan-tuan punya bangunan yang luar biasa ini. Ini milik Tuan-tuan, bukan milik saya. Kita ambil nanti di akhirat nanti. Dan ini orang-orang Malaysia semua Tuhan sekalian, di atas bangunan yang kedua. Ya. Jadi yang penting Tuhan jangan ragu-ragu. Kalau Tuhan ingin lihat, nanti suatu kita datang ke sana, tengok sendiri, dan itu adalah amalan Tuhan sekalian. Terima kasih atas segala-galanya. Walaupun hanya RM1, ingat bulan Rajab, RM RM1, darabnya 10 dulu, darab 700, darab 70. Tinggal Tuhan kalikan saja. Itu aja. Terima kasih. Mari kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baratatun, tayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, manusia, bangsa, dan negara. Dan semoga Allah Ta'ala memberi kemenangan rakyat Palestina dan menghancurkan Zionis Yahudillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban. Allahumma adkhilna mukhlasa sidqin wa akhrijna mukhlasa sidqin wa ij'alna sultanan nasira bi rahmatir rahimin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.